Hai teman-teman semua, balik lagi sama aku Patrick dan aku sekarang sedang bersama Mas Dimas. Yes. Mas Dimas ini adalah salah satu apa ya? Bukan kru ya, tapi tergabung dalam suatu apa tuh? Sampaisasi ya. Ya. Boleh dijelasin dulu nggak apa itu sampaisasi? Sampai saya sih comic strip. Comic strip, oke. Ya, comic strip. Banyak ya comic strip di Indonesia. Ya. Jadi sampai saat itu comic strip. Aku yang pertama kali bikin. Oke, Autornya, oke. kalau orang-orang nyebutnya ya. And then aku create studionya. Gokil. Gitu. Base-nya di mana sampaisasi itu? Surabaya. Surabaya, oke. Ya, ya. Surabaya. Nah kalau Mas Dimas nih ya, awalnya kepikiran bikin komik strip itu gimana? Apakah emang suka gambar dulunya? Pesan yang ingin disampaikan tuh apa dari komik stripnya Mas Dimas itu? Oke, kalau ngobrolin pesan nih ya. Ya, Justru sampai saat itu ya aku sih percaya semua hal itu menyampaikan pesan. ya, It's all about sending message kan. Ya. Nah, masalahnya di sampai saat itu kita itu pengen menyampaikan pesan bahwa nggak harus semuanya harus menyampaikan pesan. oke, oke, Ya. oke. The antitesis. Iya, antitesis. Ya, antitesis. Iya. Saya agak mikir barusan, agak dibolak-balik ya kalimatnya. Iya. Oke. Berarti sekarang udah tim ya berarti sampaisasi? Udah tim. Oke. Awalnya itu kok bisa kepikiran gitu pengen bikin komik strip itu kenapa? Ini momentum banget sih sebenarnya. Ya. Saat itu aku ngerasa kayak ada di sisiku adalah aku ngerasa saat itu kan memang lagi 2016 itu aku lagi internship Oke. di salah satu perusahaan saat itu. Dan aku ngerasain kayak karena aku internshipnya adalah aku kan kuliahnya di manajemen, Oke. konsentrasi marketing, Ya. bukan ke apa ya seni, bukan Ya. seni dan lain-lain lah. Dan di situ ngerasain kayak ngeli kerja Ya. yang 9 to 5 capek ya. Capek ya. Betul. Terus apalagi mungkin bahkan di internship itu kan apa sih job desk-nya anak internship ya kan? Iya, Disuruh-suruh. betul. Kadang kan bingung juga ya. Iya. Maksudnya kita mau ikut ke sini juga butuh nggak butuh. Apa ya? 80% gabut guys. internship tuh. Iya. Iya, betul. Benar-benar kayak apa aku akan kayak gini terus ya? Karena aku ngambilnya kan manajemen saat itu. Ya. Lalu di saat yang sama saat itu pet Oh, Masih ingat Pet ya? ya? Pet, ya, yang Pet. merah itu ya. merah Ya. P Ya. itu lagi tinggi, tapi di tahun yang sama dia lagi turun. Oke. Dan di tahun yang sama Instagram itu nggak lagi berapa tahun ya? Udah 2 tahun kali ya? Ya. Nggak lagi eksklusif for iOS. Oke. Dia udah mulai Android dan lagi naik Lagi banget. naik ya. Ya, kalau nggak salah saat itu lagi nggak sengaja bacain Tai Lalat, Mafirer, Mas Timboy, Oke. Ya. all of them. Ya. Idol lah mereka. Ya, Oke, ya. kiblat comic strip lah ya. Ya. Need to mention. Inspirasinya lah ya. Exactly. Lagi gabut bacain mereka. Gokil. Ya, Bisa ya gitu. Benar-benar tahu kalau dulu saat itu kan memang 4 panel. For panel. Ya. 4 panel. Formatnya itu 4 panel. Di saat itu kayak kebantu banget. Wah, gokil ya gitu. Tapi sebagai seniman Ya, seniman. aneh sekali. Ada, ya. Dari kecil kan suka gambar tuh. Oh, berarti emang suka gambar dari kecil? Ya, Oke. pasti. Itu pertanyaan yang Iya sih ya, nggak mungkin bisa kayak- sampai sekarang kalau nggak bisa, kalau nggak suka gitu kan. nanyain penyanyi mulai suka nyanyi dari mana? Ya dari kecil. Dari kecil lah pasti. Iya, lah. iya, Iya benar, kan. benar. Rata-rata sih gitu ya. Ya. Mungkin karena lingkungan orang Ya. tua dan lain-lain. Ya. And then dari kecil tuh sampai saat itu karena sukanya gambar tapi masuknya jurusan yang berbeda. Di saat itu ngerasain kayak apa ya? Gak pernah menang lomba. Oke. bikin logo buat temen, harga temen, ya kan? Dan rasanya kayak minim apresiasi di bidang seni, tapi aku ngerasanya Ya. pingin masuk
di bidang ini. Aneh kan? Pengen masuk di bidang yang dimana aku nggak expert di sini. Ya. Gitu. Itu lahirnya kenapa aku namain sampahisasi. Sampahisasi. Create sampah. Biar nggak ada beban. Iya, bener ya. Nah, Iya, lucu ya udah. jadi iya benar. Kan? Tapi yang namanya seniman kan ya bebas ya, maksudnya kan pasti namanya apa? Pasti ada pasarnya sendiri, bener gak? Memang, cuman aku ngerasa itu naif banget sih kalau ya terserah senimannya, tapi balik lagi yang menikmati gak semuanya ekspertis kan. Pasti kita harus dorong ke kaum awam kan. Iya. Makanya itu sampahisasi sendiri aku ngerasa aku bikin ini ngedesain sebagai komik yang benar-benar minim dialog. Minim dialog. Jadi pembaca bisa ya you know lah. Iya. Ya kan kemampuan literasi kita gimana masih kayak dikasih berapa kalimat aja udah males kan gitu-gitu. Benar. Tapi aku emang sempet juga baca nih ada yang ceritanya tuh dia pindahan murid sekolah, terus pas perkenalan dia tiba-tiba Yoroshiku onegaishimasu, terus dia bingung kan, panik, gurunya juga no. itu masa gue baca bangke. Iya. Maksudnya dapet gitu. Dapat lah. Aku dapet gitu pesannya kayak anjir lucu. Iya. Okay. Sekelibat aja kayak gimana ya? Kayak gitu loh kalau ditanyain kayak kenapa sih kok bisa sih dapat ide kayak gitu? Kayak bener-bener ngobrol. Ya gimana ya kalau ada murid perkenalan tiba-tiba Yoroshiku onegaishimasu. Lucu nih, bikin. Udah gitu doang. Iya. Bener-bener gitu doang gitu loh. Ngomong-ngomongin apa ya ide ya. Oke. Kalau Mas Dimas itu brainstormingnya gimana sih kalau mau bikin comic strip? Ada ritual khusus gak? Sebenarnya kita itu bakalan dapat ide dimanapun. Ini aku aja di sini nih udah nyatet 4 ide kali ya. Oh buset. Yang kadang kita itu bisa ketika kita nge-range ide banyak gitu kan. Ya. Sebisa mungkin disortir setengahnya. Oke. Setengah nanti disortir lagi gitu-gitulah. Pokoknya ini solid. Solid si ide ini tadi. Nah, kayak gitu tuh sebenarnya kita bakalan dapat dimanapun dan kebanyakan keseringannya adalah kita ngobrol terus tiba-tiba theater of mind sendiri gitu loh. Ya. Gimana ya kalau kayak gini? Ya. Iya kan kayak tadi tuh ada yang ngebecandain ini contoh aja ya. Kayak ngebecandain nih kayak jangan pulang dulu ya, stay di sini di Kreatopia sampai nanti. Kalau pulang ya nanti diketahuin orang tuamu. Gimana kalau orang tuanya udah meninggal? Iya kan? Iya. Bisa. Iya. Terus komiknya adalah pertama ada MC yang kayak gitu. Kedua dia kena mental kan. Dia ke kuburan panel 3 ya kan. Nah, panel 4 di kuburan ternyata orang tuanya emang ngetawain dia. Oh iya, jadi dari satu itu bisa ada 2 plot twist, iya, ada 2 plot twist. Oke, iya. Gitu-gitulah kayak bakalan dapat ide di mana aja kok. Kalau kita terus-terusan what if terus gitu. Benar sih, setuju sih. Ya. Yang terpenting adalah dicatat. Pasti lupa soalnya. Iya benar. Kalau nggak dicatat, iya benar. Kalau nggak dicatat pulang dari sini juga, aduh tadi apa ya? Iya pasti. Dan biasanya catatanku tuh kayak plotnya, terus harus ada diksi ini yang harus keluar diksi ini. Oh iya, detail ya. Iya. Nggak sedetail gimana ya, gitu, tapi ya, plot dan diksi. Ya, jelas mau kemana. Harus, Ya oke. Gitu. Mas Dimas selama menekuni bidang ini ada tantangan nggak? Terbesarnya apa nih tantangan terbesarnya? Apa ya? atau ya karena tanpa beban aja aku buat gitu atau seperti itu? Ya gimana ya? Ngobrolin soal berkaryanya dulu deh, konteks berkaryanya ya. For most of us banyak yang kena algoritma. Ya, semua kreator bertarung dengan. Iya, benar itu. Di satu POV seakan itu benar kan, dan memang benar rasanya. Dan ada yang bisa buktiin itulah secara statistik dan lain-lain. Benar-benar kerasa. Tapi faktornya kan banyak. Mungkin udah lewat pandemi. Ya. Orang udah
les sing HP lah dan lain-lain. Ya. Mungkin kita nggak lagi relevan sakit kan. Ya. Daripada sakit gitu banyak orang yang memilih menyalahkan algoritma. Iya, benar sih. Iya nggak sih? Benar. Di sisi itu karena sampai Sasi juga ngerasain. Iya. Di sisi itu aku juga ngerasa kayak apa aku nggak lagi selucu dulu. Iya. Kepikiran jadi sih. Apalagi karya kan seakan kayak anak kita sendiri gitu. Iya, benar. Dan sesuatu itu yang kita anggap memiliki itu kan kadang kalau ada sesuatu ke dia, rasanya itu ke kita. Iya, benar. Makanya ya, kan kebayang. sedihnya di situ. Itu dalam konteks berkaya. Ya. Setelahnya adalah mungkin ngobrolin soal matematikanya kali. Ya. Nah, matematikanya adalah di Sampai Sasi itu kita kan rutin ada orderan dari salah satu kementerian. Oke. Kementerian. Ya. Kita support semua desain-desainnya, kita bikinin IP untuk mereka. Maksudnya si IP Sampai Sasi for them. Gitu-gitulah. Terus kalau untuk brand, sayangnya di brand itu awal tahun itu bisa dibilang meh lah. Oh. Oke. Baru akhir tahun rame. Akhir tahun, ya. Gitu. Oke. Sedangkan kita kan harus running studio. Betul. Itu. Ada bulanan. Iya. Makanya paling enak memang YouTube sih. Tanpa harus ada brand, bisa dapat AdSense, gitu-gitulah. Iya. Setuju Kita sih. lagi prepare ke sana juga. Nice. Gitu. Semoga lancar nanti ya di persiapannya. Amin. Semoga lancar. Mas Dimas ngomongin Ilustrator nih. Sekarang kan banyak script writer sekarang Ilustrator bisa digantiin sama AI kan. Nah, tanggapan Mas Dimas tentang AI apa nih? AI bisa menggantikan seorang ilustrator, script writer kah? Atau mengancam nggak itu AI itu? Menurut Mas Dimas? AI untuk ilustrator ya. Ya. Ini kesaksian temanku yang main Fiverr. Oke. Fiverr. Ya. Fiverr salah satu website yang kliennya luar negeri. Ya. Ya worldwide lah. Ya. Itu waktu AI lagi naik-naiknya. Yes. Sepi orderan. Bener-bener sepi. Oke. Aku baru tahu. Jadi ini. bukan isu. Bukan isu. Bener-bener kejadian. Iya. Tapi perlahan mulai balik. Mungkin kayak klien kan AI kan membantu ilustrator untuk bikin sesuatu yang bisa lebih baik kan. Nah, sedangkan kalau kliennya kayak ya udah order ke dia kan yang running AI tetap si ilustratornya. Kan bisa kayak gitu kan. Ya. Itu perlahan ya balik. Tapi kalau kita ngobrolin soal script writing, salah satu timku itu ada Webtoonis. Wow. Official lagi. Wow, oke. Lah dia mau membahas untuk script writing ini justru membantu. Oke. Menurutku sih tetap kita sebagai manusia itu baca sesuatu pasti kerasa kok ini human yang bikin. Iya nggak sih? Iya. Benar. Tapi nggak tahu ya, kadang ini tuh teknologi, kadang kita tuh benar-benar kontra kayak ojek online lah. Ujung-ujungnya membantu benar, kan. benar, Termasuk AI. Kadang aku ngomongin ini agak kontra, tapi suatu saat ternyata yang membantu. Yes. Ternyata ya beneran menggantikan. Ya. Dan lain-lain kita nggak pernah tahu. Ya. Tapi emang aku pun mencoba kan pakai AI buat bikin pertanyaan seperti ini. Aku coba buat AI. Sebetulnya beberapa saat membantu, tapi kok lama-kelamaan aku pakai itu jadi kayak kelihatan gitu kok. Oh, ini AI yang buat. Menurutku gitu. Iya. Menurutku gitu. Kalau misalkan aku yang bikin gitu lebih bisa ngulik sih kalau menurutku ya. Lebih bisa ngulik, maksudnya pertanyaan tuh lebih original sih menurut aku. Iya. Menurut aku ya. Mungkin karya juga kayak gitu kan kalau misalkan ilustratornya beneran kan lebih apa ya? Ya itu original orangnya, sedangkan AI kan pakai source yang
ada dikumpulin, Oh, disatuin bener. gitu Dan kan. kita bisa lihat loh itu ilustrasi ini AI look banget kan. Iya. Iya, kelihatan kan. Kerasa banget, ketara Terasa banget. banget. Iya. Dan si timku ini yang bagian kreatif yang biasanya script writing di Sampai Sasi juga. Dia menggunakan AI itu untuk kayak Google lah, Iya. Google, ya. nyari referensi aja. Nyari referensi itu membantu sih menurutku. Base banget, yang dicari itu base banget, terus kita kembangin sendiri. Semua teknologi pasti gitulah, jangan terlalu Iya. menolak. Kalau aku bilang ya, Iya. kita kan juga pakai teknologi lampu dan lain-lain kan teknologi. Pasti orang dulu, Benar, gak salah. aku lebih suka obor ya. Kayak gitu, misalnya gitu kan. Benar. Lampu benar. ini, Oke Mas Dimas, karena waktu terbatas nih ya. thank you bang, thank you. Belum selesai. Oh belum? Terakhir. Oke. Ada pesan gak nih buat teman-teman yang mau mulai berkarya seperti Mas Dimas, mau bikin komik strip, mau jadi ilustrator? Ya di bidangnya Mas Dimas lah. Ada tips gak? Ya. Kalau katanya brand itu mulai aja dulu. Ya. Tapi itu bener, Ya. bener. Karena kalau aku ngelihat karyaku dulu awal-awal, pasti jelek kan. Pasti jelek. Gak usah takut lah. Kalau Ya. kalian running sampai sekian tahun belum nemu gimana sih, belum nemu jalannya atau gimana. Itu terus bikin aja, terus bikin. Tapi tetap tentuin kalian berapa lama. Garis akhirnya baru kalian cari yang lain. Oke. Siapa tahu emang gak di situ. Iya betul. Ya. Kadang kita harus tahu kapan kita harus berhenti, bener nggak? Bener. Aku percaya semua orang punya jalannya masing-masing. Gak harus semuanya dari komikus kan. Ya. Gitu betul. kan. Gitulah. Siap. Luar biasa ya teman kita yang Nice. satu ini. Nice. Oke teman-teman, itu tadi Mas Dimas dari Sampai Sasi. Ya. Jangan lupa untuk dibaca-baca ya Boleh. di Instagram. Boleh promoin dong Instagramnya atau Ya, apanya? Instagramnya di @sampaisasi. Kita paling gede di situ sih. Oke. Yang lain bolehlah. Setelah buka Instagram aja. Yes. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.